Hai semua, kembali lagi nih sama kita. Kali ini kita akan menyampaikan tentang diverifikasi pangan. Kita akan membahas mengenai bioteknologi dan berbagai macam cara untuk mengelola hasil dari bioteknologi dan masih banyak hal yang lainnya. Maka dari itu, simak podcast kita ya. Yang pertama, ada bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lainnya maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada bioteknologi, terdapat 5 jenis bioteknologi yang dibedakan menjadi 2, yaitu 4 bioteknologi modern dan 1 bioteknologi konvensional. Pada bioteknologi modern, terdapat 4 macam tekniknya, yaitu teknik plasmid, transplantasi gen, transplantasi inti, dan teknik hibridoma. Bioteknologi modern biasanya digunakan dalam dunia kedokteran, pertanian, dan yang lain-lainnya. Bioteknologi modern terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan bioteknologi modern, sekarang dapat dilakukan rekombinan DNA, bayi tabung, cloning, dan berbagai macam hal lainnya yang pada zaman dahulu seperti tidak mungkin untuk dilakukan. Dan seiring berjalannya waktu, bioteknologi modern dapat menghasilkan generasi unggul dari rekombinan DNA dan juga dapat melakukan hal yang dapat membantu manusia, seperti menghasilkan obat atau vaksin, dan juga dapat membantu bagi para orang tua yang mungkin sulit untuk memiliki anak. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan mesin rekombinan DNA yang harganya cukup mahal, namun mesin ini mendapatkan kesuksesan yang cukup besar. The global recombinant DNA market is expected to reach USD 844.6 billion by 2025, according to a new report by Grandview Research Inc. Success of genetically engineered human insulin in diabetes treatment has triggered the development of many other recombinant therapeutics and drugs. This has translated to the huge success of recombinant DNA or rDNA technology. This technology has offered significant prospect for elucidating the gap between disease and its effective treatment. Widespread, successful application of this technique in veterinary product development, genetically modified crop development, biopesticide and biofuel production, and gene therapy are expected to spur the adoption of this technology throughout the forecast period. Use of genetically modified or GM products, such as GM animals, developed using rDNA method are found to be indispensable to accelerate medical research. Furthermore, more than 3,000 scientific studies have been carried out to assess the GM product safety in context to its impact on human health and environment. In addition, there is rising need to improve the recombinant proteins production capacity by several folds, owing to increase in demand for effective therapeutics for disease treatment. The aforementioned fact pronounces the technological advances in this sector thus driving growth. Sedangkan pada bioteknologi konvensional, bioteknologi dilakukan secara manual, misalnya seperti teknik fermentasi. Teknik fermentasi biasanya dilakukan menggunakan bantuan bakteri atau jamur yang akan didiamkan dalam suatu tempat tertutup yang nantinya akan menghasilkan makanan dengan jenis dan rasa yang berbeda dari bahan bakunya. Contohnya adalah tempe. Tempe dibuat dari bahan dasar kedelai yang melalui proses perebusan dan difermentasi dengan bakteri dan didiamkan dalam waktu yang cukup lama. Contoh produk lainnya yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional adalah yogurt. Yogurt dibuat menggunakan bahan baku susu dan dipanaskan dengan suhu tinggi, lalu akan difermentasi menggunakan bantuan bakteri yang nantinya akan membuat susu menjadi bercita rasa asam. Dari yogurt tersebut, kita juga dapat mengembangkan usaha melalui makanan fungsional yang saat ini cukup digemari di kalangan masyarakat. Karena selain rasa yang enak, makanan fungsional juga kaya akan manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama,
mencegah timbulnya penyakit. Yang kedua, meningkatnya daya tahan tubuh. Yang ketiga, regulasi kondisi ritme fisik tubuh. Yang keempat, memperlambat proses penuaan. Dan yang kelima yaitu menyehatkan kembali atau biasa kita kenal dengan recovery. Karena manfaat-manfaat yang telah disebutkan, makanan fungsional dapat menjadi peluang usaha di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah dari yogurt. Kita dapat membuat smoothies atau minuman yang dapat juga dicampur dengan buah atau pelengkap lainnya, misalnya oat atau madu. Selain itu, kalian juga dapat menentukan makanan fungsional apa yang akan kalian jual. Kalian dapat menentukan ide usaha dan juga membuktikan risiko dari usaha yang kalian jalani. Risiko usaha dapat terjadi karena permintaan, yaitu perubahan mode selera dan daya beli. Ada juga perubahan konjunktur atau bisa dibilang perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Ada juga persaingan dan ada akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Maka dari itu, kalian harus memperhatikan hal-hal tersebut dalam menjalankan suatu usaha. Kalian harus mau untuk memulai dan tidak takut untuk gagal, karena tidak ada kata keberhasilan jika kalian takut untuk memulai. Dengan kita memulai perubahan, maka kita memulai usaha makanan fungsional dan juga kita dapat menciptakan diversifikasi pangan bagi Indonesia akan menjadi lebih baik. Kita harus mau untuk ikut ambil dalam memperbaiki bangsa kita yang saat ini sedang kritis pangan. Namun, kita tetap harus memperjuangkan sikap kita dalam berbisnis. Salah satu sikap yang saat ini mulai dilupakan adalah kejujuran. Kita harus tetap menerapkan kejujuran dalam menjalankan usaha, walaupun awalnya mungkin tidak terlalu menguntungkan. Namun kita harus tetap jujur daripada kita melakukan penipuan dan berujung kepada kegagalan. Tentu kita semua tidak ingin mengalami hal tersebut, bukan? Maka dari itu, mari kita mulai untuk menjaga bangsa ini dari berbagai macam sikap yang tidak sesuai dengan prinsip keagamaan. Kita harus berpartisipasi aktif untuk terus maju dan membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Membangun Indonesia yang makmur tanpa ada perpecahan dan pertengkaran. Dan yang terakhir adalah kalian harus semangat untuk memulai suatu usaha. Jangan takut untuk gagal, karena segala usaha tidak ada yang instan. Semua pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Namun satu yang pasti, jika kita terus berusaha, maka usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil yang apa yang kita dapatkan selama kita melakukan usaha itu. Dan juga dalam berusaha, kita tidak harus melulu mementingkan yang namanya uang. Namun kita juga harus mementingkan kepuasan pelanggan kita dan penilaian orang terhadap apa yang mereka rasakan setelah membeli produk atau jasa yang kita jual. Semangat bagi seluruh Indonesia generasi miliar bangsa. Kita bisa melewati semua masalah yang sedang kita hadapi di negara kita saat ini. Dan juga jangan selalu lupa untuk berdoa dan mempertahankan sikap kejujuran kalian ya. Semoga apa yang kita lakukan nantinya justru akan memberi dampak yang baik atau berlangsung untuk kehidupan di tahun-tahun yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My
but we're turned on, starting right now. The meaning of the song is people can say anything to make you down, but just ignore them because yourself know you the best. No matter big or small you do today, but someday your effort will not waste. Just be yourself, do your best, and keep fighting until you reach your destiny. Thanks for watching and have a nice day.